Saya ingin sharing sedikit dari pengalaman saya dalam pekerjaan saya. Ketika tahun 2003 terjadi pengurangan karyawan karena terjadi krisis di bisnis telekomunikasi. Perusahaan saya jadi pengurangan karyawan besar-besaran dan saya termasuk di dalamnya. Saya bersama teman-teman akhirnya membentuk satu perusahaan, belajar mau membentuk satu perusahaan walaupun waktu itu nggak yakin ya, bisa nggak ya sih bikin usaha ini, tapi ya sudah kita jalani saja. Dan kita waktu itu komit bahwa kalau kita untuk perusahaan ini kita mau mendidik orang dari nol lah gitu ya. Kita mau mencari orang-orang yang bisa kita didik, bukan hanya membajak orang gitu. Dan kami ada orang-orang yang teknisi yang cukup mengerti, dan ini teknisi ini bisa ngajarin ke orang-orang yang nanti kita rekrut. Dan kita dapat kesempatan kerjaan menjadi subkontraktor dari perusahaan yang sebelumnya saya bekerja, dan kita memakai tenaga kerja orang-orang lulusan SMA, orang yang nggak jobless waktu itu, kita hire, terus kita training, dan mereka menjadi tenaga teknisi dan engineer di lapangan. Dan usaha kami cukup baik waktu itu, bahkan perusahaan kami waktu itu bisa menjadi perusahaan yang dapat penghargaan lah sebagai subkontraktor yang baik. Bahkan ada 2 OB yang masuk di perusahaan saya waktu itu, dan dia bisa menjadi, satu bisa jadi engineer, satu bisa jadi tenaga yang ahli dokumennya, yang membuat dokumen project dengan baik, bahkan menggunakan AutoCAD dan segala macam. Dia bisa buat dokumen dengan baik dan cukup dikenal sebagai orang yang ahli di bidang dokumen gitu. Saya mengucap syukur untuk kesempatan itu. Jadi lewat tenaga kerja yang kita didik itu, ternyata kita juga bisa bersaing di perusahaan subkontraktor dengan subkontraktor yang lain, bahwa kita juga punya prestasi yang cukup baik. Nah, pada suatu ketika kami yang saya bersama teman-teman saya yang membangun perusahaan ini, ada satu orang yang ngomong kepada saya gitu, kayaknya kita belum dapat apa-apa sih dari usaha ini gitu ya. Udah berjalan sekian lama tapi kayaknya kita belum dapat apa-apa. Terus saya ajak dia untuk melihat dari jendela, waktu itu kita di lantai 2, melihat ke bawah, mungkin kita belum dapat apa-apa gitu ya. Tapi lihat di bawah, di situ ada karyawan-karyawan kita sedang istirahat, terus ada motor-motor mereka sedang diparkir. Saya tunjukkan sama teman saya itu, ini loh salah satu hasil dari segala usaha kita, yaitu orang-orang itu. Orang-orang itu tadinya apa? Ada yang jobless, ada yang mantan supir angkot, ada yang makanan tukang batu gitu ya. Sekarang saya bisa jadi tenaga kerja yang cukup skill di bidang telekomunikasi, jadi teknisi, ada yang menjadi engineer, terus kelihatan mereka sudah bisa cicil motor dan sebagainya. Itulah hasil juga yang kita dapatkan dari usaha ini, nggak hanya sekedar uang yang kita dapat. Jadi lewat kesempatan membuka usaha ini, saya melihat itulah karya yang bisa kita buat. Lewat sharing ini saya ingin membagikan bahwa ketika kita bekerja, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, seringkali kita akan merasa bosan, merasa menjadi suatu rutinitas, atau suatu saat bisa merasakan tidak semangat dalam kerjaan. Tapi ketika kita melihat keluar, apa yang bisa kita lakukan, karya apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang lain, itu bisa membuat kita semangat. Itu bisa membuat kita bekerja dengan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan, saudara-saudara terkasih semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Punya prinsip di dalam keluarga bahwa saya harus memiliki pelayanan kepada keluarga yang baik, membangun keluarga yang baik. Sampai saya pun kalau punya pembantu, saya harus punya sikap yang baik karena dia adalah orang yang paling dekat dengan keluarga. Dia mengamati hidup saya, hidup suami, hidup anak-anak, bagaimana mendidik anak, berperilaku itu dia melihat karena dia ada di rumah setiap hari melihat kita gitu. Dan itu yang membuat saya menjadi berhati-hati, dan kemudian akhirnya satu saat Tuhan menggerakkan saya bahwa ada satu peristiwa di mana dia merasa seperti tidak punya tujuan. Dia bilang, saya sedang mencari arti hidup, Bu, gitu kan. Akhirnya saya digerakkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada dia. Tidak mudah juga, karena pasti ada tantangan dari keluarganya. Namun melalui doa yang terus-menerus dan kesaksian hidup yang bertahun-tahun kami bangun di dalam keluarga, akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan puji Tuhan bahwa kaum keluarganya juga akhirnya bisa melihat, menerima, karena dia melihat ART kami ini juga
berubah kehidupannya, perilakunya. Dan pada saat itu saya juga merasa bahwa saya punya talenta yang dapat saya transfer, saya ajarkan kepada dia. Itu adalah misi bagaimana nanti satu saat bila dia sudah tidak lagi bersama kami, paling tidak dia bisa mandiri, dia bisa mencari nafkah dengan talentanya dia. Dan kemudian karena saya punya kemampuan menjahit, saya mengajar dia menjahit, dan pada akhirnya dia juga belajar memasak. Saya waktu itu beli banyak buku resep yang kemudian dia praktekkan. Jadi sungguh-sungguh dia ternyata punya talenta-talenta yang selama ini mungkin tidak bisa dikembangkan karena tidak ada sarananya. Dan ternyata ART saya ini sangat skillful sekali. Dia jahitnya bagus, masaknya enak, sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar setelah 16 tahun bekerja di rumah kami. Jadi dia bisa membuka usaha sendiri, bisa membuka usaha kuliner sendiri untuk menerima pesanan-pesanan. Saya menjadi kurir air susu ibu sekitar 7 tahun lalu. Ketika itu saya menjadi kurir ASI untuk sepasang bayi kembar. Mereka adalah bayi dari pasangan suami istri, kakak senior saya di gereja. Dan ketika itu ibu si kembar meninggal ketika usia si kembar baru 39 hari. Hati saya tergerak menjadi kurir ASI karena saya mendengar cerita dari ayahnya bahwa ibu mereka meninggal ketika menyusui bayinya, ketika menyusui si kembar. Dan hal itulah yang membuat saya memiliki beban untuk mulai mencari para ibu sambung, ibu donor yang bersedia menyediakan ASI mereka, memberikan ASI mereka untuk bayi kembar ini, khususnya dalam masa-masa ASI eksklusif selama 6 bulan. Dari pengalaman saya sebagai kurir ASI, di situ saya merasa bahwa Tuhan memberikan beban kepada saya untuk membawa damai sejahtera bagi keluarga si kembar. Saya merespon beban tersebut secara sederhana sesuai apa yang saya bisa dengan menjadi kurir ASI. Karena itulah yang sesuai dengan kapasitas saya dan kebutuhan dalam kondisi saat itu. Dan lewat apa yang dikerjakan, saya melihat bahwa Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mama dan juga istri terkasih.